Krisis di Teluk telah memasuki fase yang semakin genting, dan pada hari Selasa, 21 April 2026 ini, perhatian tertuju pada satu kapal yang kini menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kapal kargo Iran, Tosca, telah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat, dan kecurigaan yang berkembang di sekitarnya sangatlah eksplosif. Kapal tersebut tidak membawa muatan sembarangan, melainkan barang-barang yang oleh Washington dianggap sebagai barang dwiguna yang mungkin bernilai bagi mesin militer Iran. Pada saat yang sama, langit di sekitar operasi tetap aktif dengan pesawat-pesawat, pengisian bahan bakar di udara, dan platform udara yang selalu siaga. Apa yang awalnya tampak seperti sekedar intersepsi di laut, kini telah berubah menjadi peringatan keras bagi rezim Iran. Setiap upaya untuk menerobos blokade bisa berakhir dengan terbongkar, penyitaan, dan tekanan yang lebih besar lagi. Apa yang terjadi secara gamblang? Pada tanggal 19 April di Laut Arab, USS Pruance mencegat kapal Tosca saat kapal itu melaju dengan kecepatan 17 knot menuju Bandar Abbas. Menurut laporan resmi dari Komando Pusat, awak kapal menerima beberapa peringatan selama 6 jam dan diberitahu bahwa mereka telah melanggar blokade yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Karena tidak mematuhi, kapal perusak tersebut memerintahkan evakuasi ruang mesin dan menembakkan beberapa kali dengan meriam 5 inci untuk melumpuhkan sistem propulsi kapal. Setelah itu, marinir dari unit ekspedisi ke-31 naik ke kapal kargo dan mengambil alih kendali kapal yang hingga kini masih berada dalam kendali Amerika. Tanpa basa-basi, ada peringatan, ada penolakan, ada tembakan, dan ada penangkapan. Di satu sisi, Amerika Serikat menggunakan kekuatan laut dan udara untuk mempertahankan blokade yang sudah memperketat lalu lintas yang berhubungan dengan Iran. Di sisi lain, sebuah kapal dari IRI SL, kelompok pelayaran Iran yang telah dikenai sanksi sejak 2019 oleh Amerika Serikat sendiri karena keterkaitannya dengan agen pengadaan dan rantai program balistik rezim tersebut. Reuters melaporkan bahwa sumber-sumber keamanan menilai bahwa Tosca kemungkinan membawa barang dwiguna setelah melakukan perjalanan ke Asia. Komando Pusat sendiri sebelumnya telah mencantumkan logam, pipa, dan komponen elektronik sebagai material yang dapat digunakan untuk keperluan industri maupun militer. Dalam bahasa sederhana, yang dicurigai bukanlah barang biasa. Ini adalah material sensitif, berguna untuk menjaga rezim tetap bertahan di saat pengepungan. Disitulah fakta ini menjadi semakin kuat. Isi akhir dari setiap kontainer, perilaku kapal, rutenya, riwayatnya, dan penilaian awal dari sumber maritim menunjukkan bahwa muatan tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang strategis. Tosca terdeteksi di Pelabuhan Taikang, Tiongkok pada 25 Maret. Setelah itu, kapal tersebut melewati Gaolan. Kapal tersebut juga memuat lebih banyak kontainer di dekat Port Klang, Malaysia sebelum muncul di Teluk Oman dalam keadaan sudah penuh. Ini membantu menjawab alasan intersepsi tersebut. Bagi Washington, itu bukan sekedar kapal kargo yang mencoba masuk ke wilayah Iran. Itu adalah kemungkinan jalur pasokan yang datang dari Asia di tengah krisis dengan potensi memperkuat struktur militer Teheran. Lokasi dalam cerita ini sangat menentukan. Kapal tersebut dihentikan di koridor itu. Jalur yang menghubungkan Laut Arab ke Teluk Oman sudah berada di poros sensitif yang memasok pelabuhan-pelabuhan Iran dan terhubung dengan krisis Selat Hormuz. Sejak blokade dimulai, pengepungan itu tidak lagi bersifat retoris. Komando Pusat mengatakan bahwa hingga penangkapan Tosca sudah ada 25 kapal dagang yang dipaksa untuk kembali. Reuters juga mencatat 23 kapal yang dialihkan dalam pembaruan sebelumnya tentang blokade tersebut. Ini menunjukkan bahwa penangkapan Tosca bukanlah kasus yang terisolasi, namun merupakan insiden paling agresif dari sebuah operasi yang memang sudah berlangsung. Laut telah menjadi alat tekanan langsung. Siapapun yang mencoba memaksa lewat sekarang tahu bahwa mereka mungkin tidak hanya diperingatkan, tetapi benar-benar dihentikan. Lalu bagaimana dengan jet tempur yang bergerak? Operasi udara masih berlangsung dan didokumentasikan dengan baik oleh aparat militer Amerika sendiri. Halaman resmi operasi Epic Fury menunjukkan aktivitas penerbangan yang terus-menerus dengan F-35B yang beroperasi di USS Tripoli selama 6 hari. Pada bulan April, F-35A dan F-15E menerima bahan bakar dari pesawat tanker KC, selain operasi udara yang terus berlangsung dari USS Abraham Lincoln.
Pusat Media, Komando Pusat sendiri menyimpan catatan terbaru tentang pertahanan udara, pengisian bahan bakar di udara, patroli maritim, dan pergerakan pesawat yang terkait dengan operasi tersebut. Dengan kata lain, sementara Tosca sedang diperiksa, sinyal dari udara adalah kesiagaan. Aktivitas udara terus berlangsung. Karena blokade tidak hanya didukung oleh kapal-kapal saja. Blokade ini didukung oleh struktur militer lengkap, siap meningkatkan ketegangan jika negosiasi gagal. Kapan cerita ini memasuki titik paling sensitif? Hari ini juga, 21 April. Karena batas waktu gencatan senjata semakin singkat dan penangkapan Tosca menjadi pusat negosiasi. Reuters melaporkan bahwa Teheran mulai mempertimbangkan secara positif untuk ikut serta dalam pembicaraan di Pakistan, tetapi belum ada keputusan final. Karena blokade masih menjadi hambatan utama. Laporan yang sama mengatakan bahwa JD Vance masih berada di Amerika Serikat pada hari Senin. Hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang putaran diplomatik tersebut. Dan seorang sumber Pakistan yang terlibat dalam proses tersebut mengatakan bahwa gencatan senjata akan berakhir pada pukul 8 malam waktu timur Amerika Serikat. Itu setara dengan tengah malam di Greenwich dan pukul 3.30 pagi hari Kamis di Iran. Artinya, hari ini adalah hari di mana ketegangan politik benar-benar bertemu dengan ketegangan militer. Rezim Iran bereaksi dengan menyebut tindakan itu ilegal dan menuntut pembebasan segera kapal, para pelaut, dan keluarga yang ada di dalamnya. Tiongkok juga menyatakan keprihatinan atas intersepsi paksa tersebut dan kembali menegaskan pentingnya menjaga gencatan senjata serta pelayaran normal di Selat Hormuz. Namun, tekanan dari luar ini tidak mengubah inti permasalahan bagi Teheran. Jika kecurigaan terhadap muatan itu berkembang dan terbukti benar, yang dipertaruhkan bukan hanya insiden maritim semata. Ini akan menjadi pengungkapan jalur sensitif yang terkait dengan struktur yang sudah dikenai sanksi, berasal dari Asia dan terputus pada saat rezim paling membutuhkan oksigen. Itulah sebabnya peristiwa ini sangat berat, karena ini mempengaruhi logistik, kredibilitas, dan kemampuan memasok ulang secara bersamaan. Lalu lintas di selat itu kembali hampir lumpuh. Hanya ada 3 kapal yang tercatat dalam 12 jam jauh di bawah normal. Ketika satu kapal kargo Iran saja ditangkap dalam situasi seperti ini, pasar menganggap itu sebagai tanda bahwa krisis belum mereda. Justru sebaliknya, tekanan semakin ketat. Pada akhirnya, Washington percaya telah menemukan jalur penting di sana untuk memasok Iran di tengah krisis. Tosca bukan hanya menjadi berita karena telah ditangkap. Ia menjadi berita karena penangkapannya menunjukkan sesuatu yang lebih besar, lebih mengganggu dan lebih berbahaya. Kemungkinan adanya sebuah mekanisme tersembunyi yang sedang dipaksa keluar dari kegelapan.